Oke. Kita mulai dari yang pertama lagi ya. Nah, nih. Kalau tadi nggak bisa diginiin. Nah, nih tadi part 1 ya, kita mau mengenal bentuk umumnya. Nah, untuk aljabar, bentuk umumnya itu adalah AX plus B. Seperti yang digambar ini, sebelah kiri. AX plus B. Kemudian, yang mau kita pelajari hari ini adalah unsur-unsur yang ada dalam aljabar. Ya. Apa sih unsur-unsur yang ada dalam aljabar? Kita mau lihat. Tadi bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya adalah AX plus B. Ini adalah bentuk umum dari aljabar. Nggak ada angkanya karena ini baru apa ya namanya ya, bentuk umum yang tidak real gitu ya, AX plus B ini. Nah, dari bentuk umum ini kita bisa tahu unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, yaitu ada si A ini, ada si X ini, terus tambah sama B. Nah, si A ini bisa kita namakan dengan si koefisien. Sedangkan si X-nya adalah variabel. Kemudian B-nya adalah konstanta. Nah, si AX dan B inilah yang dinamakan suku. Jadi, di aljabar ini ada 4 unsur. Yang pertama variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan yang keempat adalah suku. Nah, itu yang harus kalian pahami dulu nih. Di aljabar ada 4 unsur. Ada variabel, ada konstanta, ada koefisien, dan ada suku. Nah, kemudian kita ke definisi. Tadi ada yang namanya variabel ya. Variabel itu apa sih, Bu? Variabel adalah simbol yang berupa huruf pada bentuk aljabar. Contohnya misalnya A, B, X, atau Y. Kemudian yang kedua ada yang namanya koefisien. Koefisien itu apa sih, Bu? Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel atau angka yang mendampingi variabel. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta adalah angka yang terpisah dan tidak ada variabelnya. Nah, biar kita lebih paham lagi tentang yang mana variabel, terus yang mana koefisien, dan yang mana konstanta, kita coba mengerjakan soal. Nih. Tentukan mana variabel, mana koefisien, konstanta, dan suku. Ya, question 1 ya. Misalnya ada 2X plus 5. Nah, variabelnya siapa nak di sini? Ada yang bisa bantu saya? X. Variabelnya X. X, betul sekali. Karena variabel adalah huruf ya. Variabel adalah huruf. Bisa huruf A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z. Maka di sini betul sekali variabelnya adalah X. Kemudian koefisiennya berapa? 2. 2, betul. Karena koefisien adalah angka yang mendampingi variabel, angka yang nempel sama variabel. Berarti koefisiennya adalah 2. Nah, kemudian konstantanya siapa? 5. Betul. Konstantanya adalah angka 5. Variabelnya X, koefisiennya 2, konstantanya 5. Berarti sukunya siapa aja sukunya? X dan 5. 2. Oh, belum tepat. 2X dan 5. 2X dan 5. Nah, betul sekali. Maka sukunya ada 2. Sukunya 2 ya, yaitu 2X dan 5. Sukunya disebut satu-satu, 2X dan 5. Sampai sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Paham semua? Bu, berarti suku itu yang tertulis di situ ya?
Yang Iya. 2x 5 itu semuanya. Dia dipisahkan sama tanda penghubung, misalkan tanda positif atau tanda negatif. Jadi dia kalau 2x itu merupakan satu kesatuan suku gitu. Kalau tanda tambahnya itu fungsinya buat apa, Bu? Untuk penghubung aja. Oh. Nanti fungsinya dia akan dipakai ketika kita sudah masuk ke dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kan sekarang baru kenalan dulu nih unsur-unsurnya ya. Jadi dia cuma penjumlahan aja, cuma penghubung gitu. Oke? Ada lagi silakan mungkin yang mau ditanyakan. Tidak, Bu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, soal berikutnya. Question 2, soalnya masih sama, tentukan mana variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, sekarang lebih panjang nih. Ada 3x plus 4y min 9. Nah, ayo kita sama-sama tentukan variabelnya siapa? Variabelnya Sama X Y. dan Y. Nah, pinter banget nih, kelas jeda keren. Karena di sini ada dua huruf yang berbeda, maka dua-duanya disebut. Berarti benar kalian, variabelnya ada dua, yaitu si X dan Y. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian koefisiennya siapa, Nak? 3 dan 4. Benar. Koefisiennya adalah 3 dan 4 yang mendampingi variabel. Kemudian konstantanya siapa ya? 9. Konstantanya adalah min 9. Bu, kok bisa Bu min 9? Nah, jadi gini. Tadi ketika koefisien itu 3 dan 4, dia positif atau negatif? Positif. Jadi tanda plusnya tidak perlu ditulis. 3 dan 4. Tapi ketika ada min 9, maka minnya itu, tanda minusnya itu adalah miliknya angka 9. Jadi ketika ditanya konstanta, maka kita nyebutnya bukan 9 aja, tetapi min 9. Silakan kalau ada yang mau tanya. Itu berarti termasuk penghubung atau enggak? Iya, dia termasuk penghubung juga, tapi ketika ditanya konstanta, tetap kita harus sebutnya min 9. Karena minnya itu punyanya 9. Sedangkan tanda positif yang di depan angka 4Y, itu adalah punyanya si 4Y gitu. Tapi kita kan sepakat ya, nggak mungkin kita tulis plus 4 di koefisien. Berarti Bu, kalau misalnya itu tandanya yang di sebelum 9 itu positif, berarti positif 9. Nggak usah. Jadi kalau misalkan dia positif, positifnya nggak usah ditulis, langsung tulis 9. Ya, itu ya. Iya, Bu. Oke, yang lain silakan jika ada yang mau tanyakan. Tidak, Lanjut. Bu. Kemudian sukunya ada berapa ya, Nak? Sukunya 3. Sukunya ada 3, betul. Siapa aja? Dan min 9. 3x, 3x, 4y, 4y, dan min 9. Betul sekali. Karena ada 3, kita pakai koma ya. Sukunya ada 3, yaitu 3x, 4y, min 9. Jadi minnya diacak. Gitu, oke? Oke, Bu. Kita ya. Soal nomor 3. Lebih panjang lagi nih. Tambah seru. Masih sama soalnya? Nah, enggak, cuma 3 suku juga. Ada 3 suku juga di sini. Yang ditanyakan sama kayak tadi, variabelnya siapa aja? Variabelnya X, Y, Z. Z? Z-nya ada apanya di situ? pangkat 2. Ada pangkat 2 atau kuadrat. Berarti variabelnya adalah X, Y, sama Z pangkat 2. Z min pangkat Z 2. pangkat 2. Iya, betul. Ada 3 ya variabelnya ya. Ada X, ada Y, dan Z pangkat 2. Nah, yang seru nih. Koefisiennya ada siapa aja? 6. 6. 6. Sama? 5. Sama 5. Ayo, kalau depannya ada minnya berarti? Min 5. Nah, terus Y-nya? Y-nya punya koefisien nggak?
Punya satu, Bu. Punya satu. Siapa yang bilang satu tadi? Ayla, Bu. Ayla, betul sekali Ayla. Jadi gini, nih koefisiennya. Untuk koefisien X itu adalah 6. Untuk koefisien Y itu adalah 1. Kenapa Bu 1? Karena sejatinya, sesungguhnya di depan Y itu ada angka 1. Namun, kesepakatan Nggak usah para ditulis, pakar Bu. matematika, satunya tidak ditulis. Tapi, ketika ditanya, berapakah koefisien Y, maka kita nyebutnya 1. Kemudian, koefisien Z kuadrat itu adalah min 5. 5. Karena di depan 5 ada angka ada tanda negatif. Jadi, min 5. Paham? Paham, Bu. Ya, lanjut ke konstanta. Ada nggak di sini konstantanya? Eh, Ada Berapa kalau ada? min 5. Tadi konstanta apa? Konstanta adalah angka Nggak aja. ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti jawabannya konstantanya di sini tidak ada. Itu maksudnya bukan min ya, itu strip. Tidak Nggak ada ada. artinya. Oh, Tadi, iya. harus tadi saya tulisnya tidak ada aja gitu ya. Itu jadi kayak rancu sama min ya. Oke, saya edit aja deh. Ini bukan min ya, tapi ini tidak ada. Nah, ini. Tidak ada, ya. Konstantanya tidak ada, karena di sini tidak ada angka yang sendirian, ya. Jadi tidak ada. Kalau gitu sukunya ada berapa sukunya? Sukunya 6X, 6X, dan min 5Z. min 5Z pangkat 2. Iya, betul. Sukunya adalah si 6X, Y, sama min 5Z pangkat 2. 2. Ada yang mau tanya? Nggak ada, Bu. Ada? Kita Saya lanjut mau ke... tanya. Oh iya, silakan. Konstanta itu berarti apa namanya? Angka yang nggak ada hurufnya ya? Betul, angka yang tidak ada hurufnya. Jadi angka aja. Oh iya. Oke, Angka sendirian. sama-sama. Lanjut ya. Ke soal yang keempat. Soal yang keempat kayaknya tadi saya buat lebih panjang. Nah, berat. Seru ya. Ada X pangkat 3 min 2XY plus 4Z pangkat 2 plus 5XY min 7. Oke. Kita tentukan dulu. Tadi yang pertama adalah variabelnya. Ada siapa aja variabelnya di sini? X pangkat 3, Pangkat 3, Y, pangkat 2, dan Y. Oke, betul. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, ada berapa variabelnya? Ada berapa variabelnya? 6. Oke. Kalau tadi sebelumnya kan variabelnya ada 3 ya. Ada X, ada Y, sama Z pangkat 2. Ada 3. Nah, kalau yang soal ini ada berapa variabelnya? Ada 4. 6, Bu. Ada 4, ada 6. Kalau 6 siapa lagi? 6, Bu. 6, 4. Oke, jawaban yang paling tepat adalah cuma ada 3. Yaitu si X pangkat 3, kemudian XY, dan Z pangkat 2. Nah, penjelasannya adalah, kalau misalkan kamu ketemu yang panjang seperti ini, kan kalau tanda plus sama min, itu kan untuk penghubung ya, pemisah antara satu suku dan suku lainnya. Berarti kalau ada di satu suku itu ada 2 huruf, kayak misal min 2XY, berarti variabelnya adalah XY.
Gitu. Nah, karena di soal ini XY-nya ada 2, maka hanya perlu disebut 1 kali. Berarti di sini variabelnya cuma ada 3, yaitu si X pangkat 3, XY, dan Z pangkat 2. Gitu. Ada yang mau tanya? Silakan. Paham? Cukup paham semua? Bu, mau tanya. Ya, silakan. Kalau yang ada pangkatnya itu berarti ada tiga apa? Kayak 1x atau x pangkat 3 itu berarti x ada 3 dong. Bukan X-nya pangkat 3, tapi salah maaf, bukan X-nya ada 3, tapi X-nya pangkat 3. Beda antara X-nya ada 3 sama X-nya pangkat 3. Jadi X pangkat 3 itu ya dia udah satu kesatuan X pangkat 3, nggak bisa lagi dipisah-pisah menjadi X, X, X gitu. Oke? Ya, Bu. Ya, artinya X pangkat 3 adalah bukan X-nya ada 3, tapi X-nya dikali X, dikali X, dikali X, dikali sebanyak 3 kali. Makanya disebutnya X pangkat 3. Kalau misalnya X-nya ada 3, jadinya bukan X pangkat 3, tapi jadinya 3X. Beda ya, antara X ada 3 sama X pangkat 3. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas itu ketika masuk ke dalam penjumlahan aljabar. Gitu. Silakan yang mau tanya lagi yang lain. Jadi, kalian jangan terkecoh sama pangkatnya ya. Kalau dia dalam satu suku, artinya dia satu kesatuan. Berarti X pangkat 3. Berarti XY sama Z pangkat 2. Nah, kemudian koefisiennya siapa? Siapa aja? Nah, kalau ditanya koefisiennya, semua angkanya harus disebut, walaupun variabelnya sama. Berarti koefisiennya siapa aja? Koefisien X pangkat 3 siapa? Berapa? 1. 1, betul. Terus koefisien XY? 2. 2. Nyebutnya gimana? 2XY. 2. Ayo lihat tandanya di depannya. Min 2. Betul, min 2. Kemudian Z pangkat 2? 4. 4. Kemudian XY yang satunya? 5. 5. Ya, berarti koefisiennya ada 4 ya. Yaitu 1. 1 itu koefisien dari X pangkat 3. Kemudian min 2. Min 2 itu koefisien dari XY. Kemudian 4 itu koefisien dari Z pangkat 2. Dan 5 itu koefisien dari XY. Bisa ya? Terus di sini, konstantanya berapa? Min 7. Betul, konstantanya adalah min 7. Ya, karena dia adalah angka sendirian dan di depan angka 7 ada min. Berarti konstantanya adalah min 7. Nah, terus sukunya ada berapa? Ada Ada? Ada X. Ada F. Maaf. Sukunya ada berapa? X pangkat 3. Ada X pangkat 3, kemudian 2X. min 2XY. 2XY, kemudian 4Z pangkat 2, kemudian 5XY, 7. dan min 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Semuanya disebutkan. Gitu. Oke. Nah, itu untuk kita mengenal unsur-unsur dari aljabar. Ada variabel, ada konstanta, ada koefisien, dan suku. Siapa yang mau tanya sampai sini sebelum kita lanjut ke suku sejenis dan tidak sejenis? Ada yang mau tanya? Ada? Kalau tak ada, kita lanjut ya ke part 2, yaitu suku sejenis dan tak sejenis. Nah, suku sejenis dan tak sejenis itu sebelum ke sana, kita mau lihat dulu. Di sini saya sudah cantumkan ada berbagai macam nama. Ada kereta api,
ada pizza, ada roti, ada biskuit, pesawat, ayam, dan sebagainya. Nah, di nama-nama benda ini, ayo kita kelompokkan ke dalam sejenisnya. Kalau pizza itu apa biasanya? Makanan. Betul. Berarti di sini kita akan buat satu makanan. Kemudian kalau kereta api itu apa? Transportasi. Transportasi atau kendaraan. Kalau kucing itu apa? Hewan. Atau binatang. Nah, kita coba 3 tabel ini ya. Kita mau kelompokkan mereka ke dalam yang sama-sama sejenisnya. Misalnya dari pizza dulu. Pizza kita mau pindahkan ke makanan. Kemudian kereta api kemana? Kendaraan. Kemudian kucing ke? Hewan. Roti ke makanan. Kelinci ke makanan. Hewan. Maaf saya salah. Singa ke hewan. Kemudian biskuit itu adalah makanan. Pesawat itu adalah kendaraan atau transportasi. Ayam itu adalah hewan. Motor itu adalah kendaraan. Mobil juga kendaraan. Nah, nasi goreng itu ke makanan. Nah, dari sini kalian pasti sudah pandai mengelompokkan gitu ya. Kalau ini adalah nama-nama benda. Nah, selanjutnya ini baru awalan ya. Selanjutnya di sini nama-nama benda tadi kita ganti nih menjadi 2Y, min 4X, 8Z pangkat 2, kemudian Y, kemudian min Z pangkat 2, kemudian 3X, kemudian 9Z pangkat 2, dan seterusnya sampai 10X. Ya, sampai 10X. Nah, ini mau kita kelompokkan ke dalam suku sejenisnya. Yang pertama, di situ ada variabelnya ada siapa aja coba? Y, X, Z kuadrat. Sama Z kuadrat. Ada lagi selain itu? Z kuadrat. Berarti ada berapa variabel di situ? Minus X. Ada berapa variabel? Cuma ada 3. 3 ya. Berarti yang pertama adalah X, kemudian Z pangkat 2, sama Y. Tuh. Nah, kita mau kelompokkan mereka ke dalam suku-suku sejenis. Apa sih Bu yang dinamakan suku sejenis? Suku sejenis itu adalah kalau variabelnya sama. Sama-sama X, sama-sama Z, sama-sama Y. Nah, kita mau kelompokkan mereka ke dalam suku-suku yang sejenis. Yang pertama 2Y, berarti kita kelompokkan ke dalam kelompok Y. 4 min 4X, berarti ke X. 8Z pangkat 2, berarti ke Z pangkat 2. Y, berarti ke bawah. Min 2Z, berarti ke samping. 3X itu ke X, 9Z pangkat 2 ke Z pangkat 2, min 5Y berarti ke Y, min X itu berarti ke X, 11Y ke Y, 6Z pangkat 2 itu berarti ke Z pangkat 2, sementara 10X itu berarti ke X. Ya. Nah, sekarang selesai deh, semua sudah masuk ke dalam kelompok yang sejenis, yang variabelnya sama-sama X, sama-sama Z kuadrat, sama-sama Y. Nah, angka yang di depan hurufnya itu berarti koefisien. Contoh, misalkan yang di X, min 4X, berarti koefisiennya adalah min 4. Sampai sini, paham? Paham, Bu. Alhamdulillah, paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, question 1. Coba kita mau ngelompokkan ke dalam suku sejenis nih. Di sini kita lihat dulu. Kalau kalian mau ngelompokin suku sejenis, lihat dulu variabelnya ada berapa. Di soal ini, variabelnya ada berapa? 2. Ada 2, betul. Siapa aja? X sama XY. Betul, berarti tabelnya ada 2 ya. Si X sama
X sama XY. X Sama sama XY. X dan X ya. Berarti tabel yang pertama, Bu, putus-putus. suaranya putus ya? Bu, Masih putus-putus? Belas, Bu. Udah, Oke. Bu. Yang pertama itu adalah X. Yang kedua, Y. Ya. Ya. Iya. Nah, yang X siapa aja? 3X 3X sama 8X. 8X. Min 8X. 8X. Di depan angka 8 Oh ya, min ada 8X. ya, menjadi min 8X. Tuh. Nah, untuk yang X ini ada siapa aja? Min 8X. Min 8XY. Min 8XY. Sama 5XY. Y sama 5XY. Betul sekali. Bisa ya? Insya Nah, Allah bisa, Bu. selesai deh pengelompokannya seperti ini. Suku-suku sejenisnya. Kita kelompokkan ke dalam suku yang sejenis. Itu yang variabelnya sama. Lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ada 3P pangkat 2 plus 6Q min 7P pangkat 2 min 4Q plus 12R. Itu gimana? Variabelnya Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 3. Ada tambah I 2. dan R. Betul, jadi ada 3 ya. Ada P kuadrat, ada Q, dan ada R. R. Berarti tabelnya ada 3. Tabelnya ada 3 ya. Yang pertama adalah P kuadrat. Suaranya kecil banget, Bu. Ya maaf. Yang pertama ada P kuadrat. Sudah jelas? Sudah, Bu. Kemudian ada Q. Dan yang terakhir ada R. 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 Nah, kita kelompokkan nih ke yang P kuadrat. Yang P kuadrat berarti ada siapa aja? 3P kuadrat. P kuadrat. Ada P P kuadrat kuadrat. sama Min 7. Min 7P kuadrat. 7P kuadrat. Selesai. Kemudian yang Q ada siapa? 6Q. 6Q Min Sama 4. min 4Q. 4Q. Kemudian yang R ada siapa? 12R. Ada 12R aja. Bisa semua? Bisa. Bisa. Insya Allah. Bisa ya? Oke, saya clear dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada pertanyaan yang ketiga. Nah, ini berarti ada berapa variabel? Ada 2. Ada Dua. 2, yaitu M M. Sama N sama N kuadrat. Sama angka 12 dia masuknya ke dalam konstanta ya. Konstantan. Konstanta. Nah, ini kita coba masukkan mereka ke dalam jenisnya masing-masing. Yang pertama ada M, kemudian N pangkat 2, dan ada konstanta. Oh, berarti Bu, kalau misalnya ada konstantanya 1, berarti tetap dimasukin ke suku ya, Bu? Iya, betul. Karena kan konstanta dia suku tersendiri. Iya. Nah, kita masukkan dari yang M dulu ya. Yang M ada siapa aja? 9M. 5. 5M. 9M sama 5M. Kalau yang M pangkat 2? Min 3N. 7N pangkat 2. 7N pangkat 2. Betul. Kemudian yang konstanta ada siapa? 12. 12. 12. Bisa ya?
Bisa, Bu. Gampil banget ini mah. Ya. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini, yaitu kita mengenal bentuk umum dari AX plus B atau bentuk umum dari aljabar. Di situ kita tadi belajar mana sih yang dinamakan variabel, mana sih yang dinamakan koefisien, dan mana sih yang dinamakan konstanta. Nah, suku itu adalah yang dipisahkan oleh penghubung plus atau minus. Sedangkan suku-suku sejenis itu dinamakan sejenis kalau variabelnya sama. Ya, kalau variabelnya sama. Sedangkan suku, itu tipe ya. Harusnya suku ya. Suku yang tak sejenis adalah kalau variabelnya berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba kerjakan 10 soal kuisis yang soalnya mencakup kalian cuma suruh menentukan mana variabelnya, mana koefisiennya, terus mana suku sejenis dan mana suku tidak sejenis. Oke. Iya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Nanti kita mainnya di quizzes. Kalau yang belum kenal quizzes, hari ini kita akan mengenal seperti apa sih yang namanya quizzes.